Halo Sobat Komunikasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas salah satu materi komunikasi antar pribadi dan budaya cyber, yaitu self-disclosure. Sobat-sobat komunikasi, udah ada yang tahu belum apa itu self-disclosure? Kalau ada yang belum tahu, simak video ini sampai akhir ya. Sebelum lanjut ke materi, saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naya Karnisa selaku moderator sekaligus anggota dari kelompok 6 Ilmu Komunikasi kelas 2A bersama 5 orang rekan saya, yaitu Aan Aryadi, Tri Utami, Mira Indriani, Egi Faseka, dan Raditya. Pada materi self-disclosure ini, ada 6 hal yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Aan Aryadi, poin kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Tri Utami, yang keempat akan dijelaskan oleh Mira Indriani, dan yang kelima akan dijelaskan oleh Egi Faseka, dan terakhir akan dijelaskan oleh Raditya. Kepada rekan-rekan saya persilakan untuk menjelaskan materi kita pada kali ini. Pengertian self-disclosure. Self-disclosure merupakan proses di mana seseorang secara sukarela membagikan informasi pribadi mengenai pikiran, perasaan, atau pengalaman kepada orang lain. Tidak semua orang melakukannya, namun cenderung terjadi dalam hubungan yang memiliki tingkat keintiman yang tinggi. Self-disclosure biasanya terjadi di lingkungan yang aman dan terpercaya, saat individu merasa nyaman untuk membuka diri kepada orang lain. Jadi, self-disclosure melibatkan siapa saja yang merasa nyaman untuk saling membagi informasi pribadi, baik teman dekat, keluarga, atau pasangan, dan biasanya terjadi dalam suasana yang mendukung. Pentingnya self-disclosure. Keterampilan self-disclosure sangat penting bagi seseorang yang mengalami kesulitan dalam keterbukaan dirinya, karena sangat mempengaruhi hubungan interpersonal seseorang. Keuntungan self-disclosure. Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh seseorang jika mau mengungkap informasi diri kepada orang lain. 1. Mengenal diri sendiri. 2. Adanya kemampuan menanggulangi masalah. 3. Mengurangi beban. Hal positif dari self-disclosure. 1. Meningkatkan komunikasi. 2. Meningkatkan pengetahuan. 3. Mengkonfirmasi konsep diri. 4. Menghindari sikap defensi. 5. Lebih cermat dalam mempersepsi orang lain. 6. Meningkatkan rasa percaya diri. 7. Meningkatkan atraksi impersonal. 8. Menciptakan rasa percaya kepada orang lain. 9. Membentuk norma interaksi. 10. Membentuk norma interaksi. Dampak negatif dari self-disclosure. Self-disclosure adalah proses berbagi informasi pribadi dengan orang lain. Meskipun biasanya dianggap positif untuk memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan, terlalu banyak self-disclosure dapat memiliki efek negatif. Beberapa dampak buruk termasuk kehilangan privasi, potensi disalahgunakan, dan meningkatkan risiko pembocoran informasi sensitif. Jadi, penting untuk menjaga keseimbangan antara berbagi informasi dan menjaga batas privasi. Kegunaan-kegunaan pada self-disclosure dari berbagai aspek. Aspek yang pertama ialah kepribadian. Tipe seseorang ekstrovert atau orang yang mudah akrab melakukan keterbukaan diri lebih sering dibandingkan orang introvert atau yang kurang akrab. Yang kedua, ada budaya. Self-disclosure atau keterbukaan diri juga dapat disebabkan dari tempat asal-usul individu. Rendah atau tingginya keterbukaan diri akan sesuai dengan budaya pada lingkungannya. Yang ketiga, ada jenis kelamin.
Terkadang perempuan lebih dapat bercerita dengan orang yang dianggapnya nyaman, namun laki-laki akan bercerita atau mengungkapkan informasi pada orang yang dianggapnya bisa dipercaya. Yang keempat, ada perasaan menyukai. Pada umumnya, seseorang akan melakukan interaksi pada orang-orang yang memang kita sukai atau kita merasa nyaman ketika sedang melakukan komunikasi. Yang kelima adalah seks. Beberapa orang memiliki kesalahan dalam menilai bahwa itu jahat, bernafsu, dan kotor. Seksualitas adalah bagian dari kekuatan atau kemampuan alami kita untuk berhubungan dengan orang lain. Ini memberikan kualitas yang diperlukan dari kepekaan, kehangatan, penghormatan mental dalam hubungan interpersonal dan keterbukaan kita. Yang ketujuh, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal secara profesional didefinisikan sebagai serangkaian hubungan di luar keluarga seperti teman-teman biasanya. Yang kesembilan, personal matters, yaitu masalah pribadi yang benar-benar mengganggu pikiran dan individu sudah tidak dapat untuk menyelesaikan secara pribadi. Yang ke-10, teste, yaitu pandangan, perasaan, penghargaan terhadap seseorang, tempat, ataupun sesuatu rasa yang nyaman untuk dapat terbuka dengan individu lainnya. Yang ke-11, problem. Peristiwa yang dialami individu menyedihkan sehingga membutuhkan ruang untuk dapat meringankan. Adapun contoh studi kasus dari self-disclosure positif, yaitu pengguna Instagram mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, yang dimana penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa menggunakan Instagram untuk mengungkapkan perasaan dan informasi pribadi tanpa rasa malu. Fungsi self-disclosure meliputi ekspresi, penjernihan diri, keabsahan sosial, dan perkembangan hubungan. Mahasiswa juga melakukan pengungkapan diri di daerah publik dan tersembunyi dengan tujuan mendapatkan umpan balik dan mengembangkan diri. Adapun contoh studi kasus di self-disclosure negatif, yaitu hambatan keterbukaan diri dengan teman sebaya. Studi kasusnya tentang dua siswa SMK Rahmawati Oktaviani. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan keterbukaan diri dengan teman sebaya dapat berupa kekhawatiran akan kehilangan kesempatan untuk mengontrol pihak lain. Self-disclosure negatif juga dapat berupa pengungkapkan perasaan negatif dan informasi pribadi yang tidak menyenangkan. Memahami self-disclosure dan teori self-disclosure menjelaskan kepada kita mengenai pentingnya bagaimana manusia berinteraksi, membangun hubungan, dan mengelola informasi pribadi mereka. Teori self-disclosure oleh Altman dan Taylor menjelaskan bahwa self-disclosure terjadi dalam tahap-tahap yang bertahap, mulai dari informasi yang lebih dangkal dan umum menuju informasi yang lebih pribadi dan mendalam. Self-disclosure sendiri yaitu proses di mana seseorang membagikan informasi pribadi tentang diri mereka kepada orang lain. Hal ini bisa berupa pikiran, perasaan, atau pengalaman yang mendalam. Self-disclosure memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk mempengaruhi seberapa dalam atau seberapa banyak self-disclosure yang dilakukan oleh seseorang. Secara keseluruhan, memahami self-disclosure dan teorinya membantu kita untuk lebih bijaksana dalam berkomunikasi interpersonal, membangun hubungan yang sehat, dan menghargai kompleksitas yang terlibat dalam membagikan informasi tentang diri kita kepada orang lain. Baik sobat komunikasi, itu tadi penjelasan dari rekan-rekan saya tentang self-disclosure. Semoga materi pada kali ini bermanfaat bagi kita semua dan berguna untuk kedepannya. Saya Nay Karnisa mewakili rekan-rekan saya meminta maaf apabila ada salah kata selama penjelasan materi kami pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.